Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitter @nugroagung tentang Oyot Mimang. Peristiwa aneh sebelum hari pernikahan. Langsung saja kita menuju ke cerita. November 2016 adalah bulan yang saya nantikan. Pada bulan itu saya akan melangkah ke tahap yang lain dalam hidup saya, yaitu pernikahan. Ini sudah menjadi penantian panjang setelah 6 tahun berpacaran sejak awal kuliah. Saya bekerja di Jakarta, rumah di kota Tegal, sedangkan calon istri berada di Banjarnegara. Kondisi ini yang mengharuskan saya mengatur waktu dan acara dengan lebih cermat, menyesuaikan cuti dari kantor, dan juga mempersiapkan segala keribetan pesta pernikahan. Akhirnya kami sepakat, tanggal 14 November kita memutuskan melangsungkan akad nikah di Banjarnegara. Tanggal 20 November baru kami adakan pesta sederhana di kota Tegal. Setelah itu saya memboyong istri untuk hidup bersama di Jakarta. Namun tepat 2 hari sebelum hari pernikahan, ada hal yang membuat kami hampir saja terkena musibah. Tanggal 11 November 2016, hari Jumat, saya melakukan perjalanan pulang ke Tegal, menginap 1 malam untuk beristirahat dan memantapkan jadwal acara. Esok harinya, Sabtu malam, tanggal 12 November, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saya diantar saudara saya dan sopir menuju ke Banjarnegara. Orang tua saya tidak ikut, karena sebelum hari pernikahan orang tua belum boleh saling bertemu. Bapak mewanti-wanti, nantinya saat saya dan rombongan sudah sampai di Banjarnegara, lebih baik istirahat dulu. Setelah subuh, rombongan yang membawa saya tadi baru kembali ke Tegal. Kami berangkat dengan doa dan restu. Perjalanan dimulai dengan baik. Saya duduk di samping Pak sopir yang sedang bekerja. Aldi dan Pak D duduk di tengah, sedangkan Kang Mas Simin ada di bangku belakang. Perjalanan saya sempat bercerita nantinya kita akan melewati sebuah pohon besar di Kabupaten Pemalang. Pohon itu berdiri persis di sisi kanan dan kiri jalan menuju Banjarnegara. Pohon yang menjulang tinggi, mungkin 15 meter tingginya,
Orang-orang sekitar menamainya randu kembar. Saya rasa kedua pohon itu seperti gerbang dan sekaligus batas antara wilayah pesisir pantai dan wilayah gunung. Tiba waktunya melewati kedua pohon itu. Saya menyarankan Pak sopir untuk membunyikan klakson 3 kali sebelum melewatinya. Tapi Pak sopir malah bilang, "Ah, buat apa? Jalanan sepi kok, Gung." Beliau tidak percaya hal-hal gaib katanya. Semua itu hanya tahayul. Sampai tiba-tiba dari belakang Mas Simin ngelindur, "Awas, kayak akeh ning dhuwur, padha mudhun." Yang artinya, awas, itu banyak di atas, pada turun. Saya refleks menengok ke belakang. Yang saya lihat, Mas Simin masih tertidur pulas. Saya tanya ke Aldi, "Ono opo, Di?" Aldi juga bingung. Ya sudah, tidak ingin terlalu memikirkan, kita fokus saja terus. Saya tidak tidur. Saya terus memberikan arah pada Pak sopir. Takut nyasar. Ada hal aneh yang saya rasakan setelah melewati pohon randu kembar. Mobil terasa berat, baik saat jalanan menanjak atau saat jalanan menurun. Saat jalanan menanjak atau turun, mobil seperti sedang membawa beban yang sangat berat. Suara mesin keras, padahal mobil baru, tapi mesin seperti tidak ada tenaganya. Mobil kembali ke kecepatan normal saat masuk wilayah Purbalingga. Tengah malam sampai di Banjarnegara disambut kembali dengan jalanan yang naik turun. Karena posisi desa calon istri hanya 1 jam dari objek wisata terkenal di Jawa Tengah. Pada pukul 12 malam kami sampai di Banjarnegara. Masuk desa S menyeberangi sungai besar. Jalanan terus menanjak menuju kecamatan M. Tujuan kami adalah desa P. Sebelum masuk desa, kami disambut jalanan yang hanya muat 1 mobil. Kanan kiri gelap, karena kami melewati kebun salak. Salak memang menjadi komoditas di Banjarnegara. Jadi tidak heran jika banyak terdapat kebun salak. Setelah menempuh perjalanan selama 1 kilo dari pasar M, melewati kebun salak, kami sampai di desa P sekitar setengah 1 malam. Kami disambut saudara dari keluarga calon istri. Calon istri masih di kamar, istilahnya lagi dipingit. Nantinya saya juga tidur di salah satu rumah saudara dari calon istri. Intinya kami tidak boleh bertemu dulu, cuma berkomunikasi lewat gawai saja. Teh, kopi, dan cemilan keluar. Kami ngobrol menceritakan perjalanan tadi. Tiba-tiba Mas Simin berpamitan kepada salah satu saudara calon istri. "Mas Bambang, saya kaget. Bukannya tadi Bapak sudah berpesan agar rombongan menginap sampai subuh?" Setelah itu baru melanjutkan perjalanan pulang ke Tegal. Mas Simin bilang, "Sudah nggak apa-apa, biar nggak terlalu ditunggu," katanya. Ya sudah, pukul 1 dini hari, mereka memutuskan untuk kembali ke Tegal. Saya tanya, "Masih tahu kan jalannya? Apa mau diantar?" Mereka kompak jawab, "Tidak usah. Yang jelas tadi ada pertigaan. Di pertigaan nanti belok kiri ya. Kalau belok kanan itu jalan menuju bukit. Jalannya menanjak, sedangkan jalan untuk kembali ke jalan provinsi itu menurun." Akhirnya mereka jalan dan saya istirahat. Tapi anehnya, bukannya tidur, mata malah gak mau diajak merem. Sampai-sampai ditegur calon mertua yang datang ke tempat saya menginap.
Ya, karena jarak antar rumah tidak terlalu jauh. Gung, tidurlah. Istirahati Min. Artinya, Gung, tidurlah. Istirahat dulu, kata ibu. Saya spontan jawab, saya baru bisa tidur setelah tahu kabar Aldi, Bu. Nah, di situ saya baru sadar kalau saya tidak punya nomor handphone Aldi. Saya tidak punya nomor HP orang di mobil tadi. Akhirnya saya telepon kakaknya Aldi yang berada di Tegal. Saya telepon terus, kakaknya sampai bangun. Setelah dapat, saya langsung telepon Aldi. Tepat jam 2 dini hari, saya mencoba menelpon Aldi, menanyakan sudah sampai mana rombongan. Dan setelah saya telepon, Aldi bilang, Mas, aku nyasar ini. Gimana, Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Kata saya. Mas, ini saya belasuk atau kesasar. Kanan kiri kebun salak dan depan saya tebing. Yang di bawahnya terdapat sungai. Apa nggak bisa mundur, Di? Tanya saya. Nggak bisa, Mas. Jalannya turun curam. Kami sudah mencoba tapi mobil tidak kuat. Share location aja biar Mas tahu posisi kamu. Sudah dicoba berkali-kali, Mas, gagal terus. Ya wis, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya. Oke, sahut Aldi. Saya mengabari Bapak di Tegal soal kondisi ini. Kata Bapak, kowe kudu tenang. Saya yang tahu kabar Aldi akhirnya mengkontak Ana, minta bantuan saudaranya yang punya mobil. Tak lama calon istri saya datang dengan saudaranya, Mbak Siwi dan Mas Bambang. Kami buru-buru ambil keputusan. Akhirnya, di saat semua orang sedang tidur, kami berempat memutuskan mencari dengan petunjuk yang minim. Kebun salak, gila. Banyak sekali di sekitar sini kebun salak, yang mana kami juga tidak tahu. Keluar dari desa, lurus terus menembus kebun salak, sampai akhirnya kita sampai di jalan pertigaan. Kita mau ambil mana, kanan atau kiri? Sebelum lanjut, kita balik dulu ke Randu Kembar. Sempatannya Mas Simin yang ternyata dalam mata tertutupnya merasa banyak sosok yang ada di atas, samping kanan dan samping kiri. Randu Kembar benar-benar besar. Usianya kayaknya sudah tua banget, tapi terlihat kokoh. Sepertinya saya tahu lokasi ini. Beberapa bulan yang lalu sempat lewat. Yang mana, Kak? Lokasi longsor atau pohon kembarnya? Longsornya. Untuk pohon kembarnya malah nggak lihat. Fokus nyetir soalnya. Wah, padahal pohon itu gede banget. Jadi kayak point of interestnya lokasi tersebut. Sekarang pohonnya masih ada di Pemalang. Kenapa nggak pakai Google Maps, Kak? Sinyal di gunung waktu itu hanya bisa telepon pakai pulsa. Kita lanjut lagi ke rombongan yang posisinya entah di mana. Jalan yang benar harusnya ke kiri. Jelas itu jalan pulang, jadi menurun. Sedangkan jika mengambil jalan ke kanan, itu jelas menanjak menuju bukit desa C. Saya berasumsi kalau mereka nggak mungkin kesasar sedekat ini. Kemungkinan sudah ambil kiri. Tapi Mas Bambang punya pendapat lain. Itu kalau pakai nalar, Gung. Kalau enggak, kemungkinan mereka ke kanan loh, kata Mas Bambang. Nalar. Jadi pertanyaan besar buat saya. Tiba-tiba saya teringat kejadian waktu Mas Simin ngelindur saat melewati pohon randu kembar. Untuk memastikan saya telepon Aldi lagi. Di, kamu saat tadi jalan pulang, kamu ngerasa jalannya nanjak gak? Datar, Mas, halus kok jalannya, kata Aldi. Kamu nggak nemuin jalan terjal atau bebatuan? Enggak, Mas, lancar, halus, datar saja. Tapi kamu nggak tidur kan?
Tidak Mas, kami semua sadar. Jalan yang kami lewati baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Tiba-tiba saja kami berhenti pas lihat ke depan sudah ada sungai Mas. Kanan kiri kebun salak. Mau mundur jalan nanjak banget. Wah, makin bingung saya. Tapi sepertinya pendapat Mas Bambang perlu dicoba. Kalau dilihat dari waktu lama perjalanan, kayaknya mungkin akhirnya kita memutuskan untuk belok kanan menuju Desa C yang jelas jalannya menanjak. Baru beberapa menit jalan, kita sudah bisa merasakan jalan banyak yang berlubang, lampu penerangan minim, kanan kiri pepohonan. Lalu Mbak Siwi spontan bilang, anu Gung, nggak usah lihat samping kanan atau kiri ya. Saya iyakan saja. Keadaan gelap, banyak pohon-pohon pinus. Sampai tiba-tiba saya dibuat diam melihat warna lain di antara pohon dan kegelapan. Ada yang di atas pohon bergelantungan, ada yang di pinggir jalan, bentuk tinggi besar, ada yang hanya kepalanya saja, ada yang dibungkus kain, ada sosok wanita banyak sekali. Ada yang dia menatap kami, loncat-loncat di atas pohon, tertawa, tersenyum, memainkan dahan, menangis. Ada banyak bentuk dan ekspresi yang saat saya lihat saat itu. Mereka berkumpul di kanan kiri jalan dan kami lewat di tengahnya. Rasanya mereka seperti sedang memperhatikan kami yang lewat. Saya cuek, saya tidak ingin membuat calon istri saya takut dan nantinya malah terjadi kepanikan. Dulu saat kami kuliah, calon istri sering mendapat gangguan saat di kosan, sampai trauma dan mengharuskan dia pindah kos. Saya sudah beberapa kali mengalami kejadian mistis dari kecil, jadi masih bisa menahan untuk bersikap biasa. Walaupun ini pertama kalinya saya melihat dalam jumlah yang sangat banyak. Kami masih terus berjalan. Mobil yang kami gunakan jenis sedan tahun 90-an. Sejauh ini perjalanan kami aman. Tidak ada gangguan yang sifatnya membahayakan. Sampai akhirnya perjalanan terpaksa kami hentikan. Kami semua terkejut dengan apa yang kami temukan. Jalan di depan kami terputus. Di depan kami ada jembatan yang menghubungkan ke Desa C putus karena longsor. Semakin yakin saya kalau nggak mungkin ke situ arahnya. Saya turun dari mobil berjalan ke ujung jembatan yang putus. Berdiri melihat tanah yang menurun sangat curam. Masih ada rumah di pinggir jalan dan ada juga rumah yang tinggal menunggu waktu saja untuk roboh ke bawah. Dari arah belakang kami ada truk pengangkut salak yang mau lewat. Truk itu jadi penanda bagaimana bisa menuju Desa C. Truk itu turun ke sisi kanan jembatan terus ke bawah melewati bawah jembatan yang longsor tadi. Ternyata itu jalan darurat yang kondisinya sangat buruk. Jalan penuh bebatuan besar, tanah campur lumpur dan becek. Aliran sungai sedikit dibendung agar tidak terlalu deras airnya. Dan hanya kendaraan besar saja yang bisa lewat. Saya masih terus meminta Aldi untuk share location. Terus dicoba. Selama kejadian, telepon yang kami gunakan adalah telepon seluler, bukan WA atau yang lain. Sinyalnya sulit. Gung, aku sih ora wani dong kudu mudun. Mobilnya ora kuat. Artinya, Gung, aku nggak berani kalau harus turun. Mobilnya nggak kuat, kata Mas Bambang. Saya bingung. Hujan gerimis turun. Jembatan itu adalah penghubung satu-satunya Desa C menuju kota. Tidak mungkin mobil saudara saya kesasar sampai Desa C dengan keadaan seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk berbalik arah melewati jalan pulang. Pohon pinus dan makhluk-makhluk yang melihat kami mau tak mau kami harus lewati. Karena hanya itu jalan satu-satunya. Saat perjalanan turun, sosok-sosok yang tadi masih ada.
hanya jumlahnya tak sebanyak sebelumnya. Hanya beberapa saja yang menampakkan dirinya. Bisa nih mobil abot nemen ya. Artinya, kok mobil jadi berat banget ya, kata Mas Bambang. Bobotku naik kali Mas. Opo bobotmu? Saya mencoba mencairkan suasana. Kami masih sempat senyum-senyum kecil yang sebenarnya panik. Setelah melewati pertigaan yang awal tadi, kami terus lurus, bukan kembali ke desa. Kami berempat menepi di depan sebuah rumah. Keluar mobil yang rasanya sudah berat. Sembari telepon Aldi, tanya keadaannya bagaimana. Di, piye keadaannya? Artinya, Di, bagaimana keadaannya? Belum ada perubahan Mas. Mas Imin lagi ke atas, mau cari tempat buat sholat subuh. Sekalian tanya-tanya warga desa. Di atas ada beberapa rumah Mas. Mendengar cerita Aldi, saya jadi kepikiran. Mungkin rombongan ini kesasar di desa C. Tapi seperti hal yang tidak mungkin, mobil SUV yang dikendarai masuk ke jalan bekas longsor tadi. Belum sempat menutup telepon, Mbak Siwi teriak histeris. Mlebu, ayo mlebu mobil, kabeh wis doning dhuwurmu, Gung. Artinya, masuk. Ayo, semua masuk ke mobil. Semua sudah di atasmu, Gung. Tanpa bertanya, kami semua masuk ke dalam mobil. Mas Bambang langsung tancap gas menuju arah Pasar M. Kami melewati jalan menurun panjang yang di bawahnya ada jembatan. Lalu naik ke arah pasar. Saat mobil berada di jalan menurun, kok remblong, teriak Mas Bambang. Mencoba tenang karena yakin jalan sepi saat dini hari. Coba mengurangi gas, turunkan gigi untuk sedikit mengurangi kecepatan. Kami berhasil melewati jembatan dengan baik. Menanjak ke atas, melewati pasar, berhenti di depan minimarket yang masih buka. Rem berfungsi kembali. Diam sejenak, kami masih mencerna apa yang barusan terjadi. Mudun sit, tuku nginung, yang artinya turun, beli minum dulu, kata Mbak Asih. Saya baru menyadari sesuatu. Saya tidak menggunakan jaket, tidak merasakan hawa dingin gunung. Keringat muncul, gerah sekali rasanya. Kami berempat beristirahat sejenak, mengobati dahaga, dan masih mencerna apa yang sebetulnya terjadi. Gung, kau lali apa? Artinya, Gung, apa kamu lupa? Celetuk Mbak Asih. Lali apa jane Mbak? Memang lupa kenapa Mbak? Kok karo anak kan panikah, pamali lah jam yahmene isih ning jaba. Kok dadi inceran? Calon manten anyar sasaran empuk go dadi tumbal. Akeh sing ngincer kok mau. Artinya kamu dan anak kan mau menikah. Pamalilah jam segini masih di luar. Kamu jadi incaran. Calon pengantin baru sasaran empuk untuk dijadikan tumbal. Banyak yang mengincar kamu. Saya cuma diam. Rasanya saya seperti dipancing untuk keluar. Bodohnya karena panik saya dan Ana lupa kalau sebentar lagi akan menikah. Sudah begitu, kami melanggar kebiasaan orang Jawa sebelum menikah. Iya, kami terpaksa bertemu karena harus mencari tahu lokasi saudara saya. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang kembali ke desa P. Suasana di depan rumah sudah ramai. Para orang tua langsung memberikan nasihat bahwa kami harusnya tetap di rumah. Mencoba menelpon Aldi saat selesai kumandang azan subuh. Halo Di, kondisi piye? Halo Mas wis ngerti posisine Mas? Dewi mblasuk ning desa C. Halo Mas, kami sudah tahu posisinya.
kita kesasar dan kejebak di desa C. Saya cuma bisa diam. Bagaimana jalan sehancur itu dibilang halus, tapi setidaknya saya lega. Sudah mendapatkan posisi di mana saudara saya berada. Paginya, warga dari desa B pergi menuju desa C. Jelas saya tidak ikut, sudah diberi peringatan keras. Esoknya saya mendengar kabar, mobil tidak bisa ditarik dengan mobil lain atau truk, dikarenakan medan yang terlalu curam. Akhirnya, warga desa C dan desa B menarik mobil tersebut dengan cara gotong royong. Total ditarik 30 orang. Evakuasi selesai pukul 9 pagi pada tanggal 13 November 2016. Warga desa juga banyak yang bertanya, apa tidak merasakan jalan serusak itu? Apa tidak melihat ada jembatan putus? Apa tidak lihat jalan yang longsor, jembatan yang terputus? Saudara saya menjawab, jalan yang dirasakan halus, datar, tidak ada hal aneh. Mereka juga tidak tidur saat perjalanan pulang semalam. Sore harinya saya dapat kabar dari bapak setelah mobil yang mengantarkan saya sudah sampai Tegal. Bapak bilang kalau Pak sopir kayak orang linglung. Dia orang yang paling awal kena. Pertama, di Randu Kembar. Kedua, di sekitar kebun salah arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, maka pada tanggal 14 November 2016, hari akad saya, bapak dan keluarga besar tidak menggunakan jasa Pak sopir terlebih dahulu. Sudah 5 tahun dari kejadian tersebut, kini jalan desa C sudah benar-benar halus. Sampai cerita ini saya ceritakan, Pak Lid saya, bapak dari Aldi tidak pernah tahu dengan kejadian ini. Takut darah tingginya kumat. Kalau tahu, mobil barunya hampir masuk sungai. Kami semua selamat, tidak ada yang terluka secara fisik. Pesta pernikahan tetap digelar. Sebelum saya memutuskan untuk mengunggah cerita ini, saya sempat cari tahu kapan terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Ternyata tanah longsor terjadi pada Maret 2016. Saya menikah November 2016. Ini versi Aldi yang mengalami kejadian langsung. Aku masih kacau. Aku coba mencerna kenapa bisa sampai di sini. Parahnya lagi, kami semua tidak ada yang punya nomor HP Mas Agung. Satu-satunya orang yang mungkin tahu Banjarnegara. Aku melihat supir masih saja diam di kursinya, pandangannya lurus ke depan. Di saat semua panik, cuma sopir yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada sesuatu yang tidak normal. Aku langsung memerintahkan Pak sopir untuk turun. Pak, kok diam saja? Bapak tadi lihat jalan gak? Kok bisa sampai masuk ke sini? Tanyaku. Orang ngerti di, aku ya ora paham. Artinya, gak tahu di. Aku juga gak paham, jawab sopir. Sepertinya percuma melakukan komunikasi dengan Pak supir. Beliau masih diam saja, sampai tiba-tiba gaweku berbunyi. Ada yang menelpon. Aku angkat saja. Di posisi ning di saiki, iki Agung. Artinya, di posisi di mana sekarang? Ini Agung. Wah, Mas Agung kebetulan sekali menelpon saya. Apa Mas Agung nggak langsung istirahat? Padahal malam sudah semakin larut. Mas, aku nyasar ini. Di mana di? Ada patokan yang bisa bikin jelas kamu di mana? Mas, ini aku Blaso. Kanan kiri kebun salak dan depan saya tebing. Yang di bawahnya terdapat sungai. Yowis, nanti saya cari bantuan. Kamu tahan di situ ya. Mas Agung menutup teleponnya. Sambil menunggu bantuan yang akan datang, aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya tahu posisiku ini di mana. Apakah di sekitar sini ada rumah penduduk?
dekat desa apa? Setidaknya jika ada, kami bisa tanya dan memastikan posisi agar bantuan bisa datang lebih cepat. Mas Simin bangun dari duduknya. Di, aku nyang dhuwur sik ya. Tak coba golek omah penduduk. Sopo ngerti ono bantuan. Karo sekalian golek musola. Biasanya ono wong kan golek subuh iso sholat lan iso ngerti lokasi. Ya wis Mas, aku sama Pak D dan Pak supir neng kene sik jaga mobil, tapi hati-hati Mas menawa ono begal. Belum lama Mas Simin ke atas, gerimis pun turun. Wah, nggak baik nih, jalanan pasti akan menjadi licin. Ini bisa jadi malah bikin mobil tambah susah untuk mundur ke atas. Tapi bagaimana lagi? Nggak bisa aku tolak, ini sudah kehendak ilahi. Masih mencoba memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini, tapi seperti menghadapi jalan buntu. Tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan. Mas Agung juga sampai saat ini belum ada kabar. Di, kae lu supire meneng wae. Kowe curiga ora? Ket mau wong kuwi mung meneng tok, Di. Mbuh kaget, mbuh kepiye? Aku ya ora paham. Artinya dari tadi orang itu cuma diam saja kok, Di. Gak tahu kaget, gak tahu bagaimana. Aku juga tidak paham. Tapi aku mau yang ngerasa dalan ki alus lho. Kok iso mblasuk ning kebun salak ngene? Bengi-bengisan. Wedi ana memedi. Wit salak ki akeh gendruwo lho, Di. Tapi aku tadi juga merasa jalan itu halus. Kok bisa kesasar di kebun salak begini? Malam-malam pula. Sing genah mawon to, Di. Ampun meden-medeni. Marai rak fokus lho. Niki fokus pados informasi sik lah. Doa ingkang saya mawon to, Di. Kepikir juga sama yang tak kasat mata, tapi jangan sampai lihat hal-hal yang kayak gitu. Kondisi sekarang saja sudah buruk. Tidak usah sampai hal semacam itu muncul. Dalam hati aku terus membaca doa agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Aku masih terus menunggu kabar dari Mas Agung dan Mas Simin. Sekarang sudah sepertiga malam, tapi satu pun belum ada yang datang. Minimal memberikan kabar baik terkait lokasi. Tiba-tiba handphone berbunyi. Mas Agung menelpon lagi. Aku bingung, kenapa Mas Agung bertanya seperti itu. Memangnya kenapa? Ada apa dengan jalannya? Kami semua tahu tadi mobil berjalan kencang. Jalanan yang kami lewati juga sangat bagus, tapi Mas Agung bertanya seolah-olah jalan yang kami lewati itu rusak. Mobil yang kami tumpangi juga tidak menunjukkan tanda-tanda habis melewati jalanan yang rusak. Kalau kecepatan 80-90 km per jam, pasti sudah terasa jika ada jalanan berlubang. Bodi mobil juga masih bagus. Tidak ada bekas gesekan di jalan yang rusak. Bahkan saat sudah masuk kebun salak ini saja, bodi mobil masih baik, tidak ada baret. Tiba-tiba saja Mas Simin menelpon. Di, aku nemu perkampungan ini. Jarak lumayan dari TKP, 400-an meteran lah. Aku isi golek warga. Delok engkas bakal mlebu waktu sholat subuh. Mesti ana sing teko ning musola. Wah, oke Mas, alhamdulillah. Tolong tangletaken nama desa nggih Mas. Ben saged nge-info Mas Agung. Oke, Di. Lah, lagi dong apa akhirnya? Mobil isih urung iso gerak, Di. Dereng Mas, nopo malih ditambah saniki kok jauh Mas. Gerimis ban dadi tambah selip. Ya wis, pertahanin posisi wae. Aku juga cari bantuan warga sekitar. Oke Mas, laksanakan. Menunggu lagi. Itu saja yang kami lakukan. Saat ini yang bisa saya ajak bicara jelas Pak Dindu dulu.
Sopir hanya menjawab saat ditanya. Lebih banyak diam. Aku rasa dia merasa bersalah dengan kejadian ini. Padahal ini adalah musibah yang bisa terjadi kepada siapa saja. Masih duduk di dalam mobil karena di luar gerimis semakin besar, handphone kembali berbunyi. Di, piye keadaane? Belum ada perubahan mas. Mas Imin lagi ke atas mau cari tempat buat sholat. Sekalian tanya-tanya warga. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. Setelah itu Mas Agung langsung mematikan handphonenya seperti sedang terburu-buru. Gara-gara kami, orang yang sebentar lagi menikah malah kerepotan mencari posisi kami berada. Tak terasa waktu terus berjalan. Terdengar juga suara azan subuh berkumandang. Lega rasanya sebentar lagi pasti ada kabar dari Mas Imin. Beberapa menit setelah azan, Mas Imin menelepon memberikan kabar. Ternyata kita berada di lokasi desa C yang tidak jauh dari desa calon istrinya Mas Agung. Kowe ndang kabari Agung ya. Iki aku juga yakin ke wong-wong desa. Soalnya podo rak percaya nek Dewi mblasuk tekan jeru. Jari salah siji warga desa dalan ngarep iku longsor. Iki sing melaku motret nek mobil bakal susah. Podo gak percaya nek mobil Dewi nambah tekan jeru. Mereka tidak percaya mobil yang kita tumpangi berjalan sampai dalam. Aku melongo mobil melewati jalan yang terkena longsor. Gak mungkin. Kita tahu sendiri, jalan yang kita lewati jalan yang bagus, halus, mulus. Longsor, ramunanku dibiarkan oleh panggilan masuk dari Mas Agung. Mas Agung seperti terdiam beberapa detik. Lalu dia bilang, "Di dalan yang desa kuwi tugel jembatane. Kena tanah longsor, aku mau wis tekan kono. Cuma ning dhuwur jembatan tok. Aku rak wani mudhun. Lagian nek maksa mudhun posisimu urung jelas. Ya wis ditunggu." "Gak apa-apa mas. Maaf malah ngerepoti mas." Mas Agung mengakhiri teleponnya seperti suara orang yang kelelahan dan kurang istirahat. Ngomong-ngomong, masalah istirahat, badan juga sudah pegal-pegal. Tapi ya sudahlah, harus terus bertahan. Sinar matahari datang dengan malu-malu. Pagi itu mendung setelah hujan gerimis semalam. Mas Imin akhirnya kembali lagi ke mobil, membawa beberapa warga sekitar. Nampak raut wajah keheranan melihat mobil yang masuk ke kebun salak. Kata warga sekitar, kejadian ini baru mereka alami. Salah satu warga juga bercerita, desa mereka habis kena longsor saat awal tahun. Banyak rumah penduduk hancur dan jembatan penghubung ke kota juga rusak, terputus. Jalan satu-satunya membuat jalan darurat yang hanya bisa dilalui mobil besar dan truk besar. Kami diberi makanan ringan seperti ketela rebus, gorengan, dan juga teh. Warga desa ini ramah-ramah. Tak lama berselang warga desa P, desa calon istri Mas Agung tiba. Mereka naik mobil besar bertenaga diesel dengan bak terbuka. Setelah melakukan obrolan, kami semua sepakat mobil akan ditarik dengan tali tambang yang dikaitkan pada mobil besar. Percobaan pertama dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ban masih selip. Beberapa warga mendorong dari samping. Ada juga yang memberikan papan kayu pada ban agar mobil bisa bergerak. Jalanan yang curam, tanah yang habis diguyur hujan membuat semakin sulit proses evakuasi mobil. Percobaan kedua dan ketiga gagal, kita ganti menggunakan truk. Tak jauh beda hasilnya, sama saja. Mobil masih tidak mau bergerak. Akhirnya ada seseorang yang berkata, "Wes,
tarik wae nggo tangan. Percobaan terakhir dilakukan, ada sekitar 25-30 orang bersiap menarik mobil tersebut. Posisi mobil di bawah, tali tambang sudah dipegang semua orang. Dari atas mereka menarik pelan-pelan mobil tersebut. Sopir terus berusaha menggerakkan mobil, ban terus berdecit. Bunyi mesin meraung-raung. Pelan tapi pasti mobil mulai bergerak ke atas. Warga bahu-membahu menariknya. Spion sebelah kiri kena pohon salak, terkena sangat telak. Aneh rasanya waktu masuk jalan ini seperti tidak ada yang menghalangi. Tapi saat mau keluar beberapa pohon, posisinya sangat mepet dengan mobil. Akhirnya mobil kembali ke jalan utama. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat desa yang sudah membantu proses evakuasi. Sebagai tanda terima kasih, Mas Imin memberikan uang kepada salah satu warga desa, tapi semuanya menolak. Mereka sudah senang bisa membantu kami. Mereka ikhlas melakukan semuanya. Setelah semua beres dan persiapan sudah selesai, kami semua pamit melanjutkan perjalanan pulang. Mobil dari desa P mengawal kami sampai jalan provinsi. Mobil desa P berjalan di depan. Kami mengikutinya selang beberapa menit perjalanan. Kami merasakan jalanan yang benar-benar rusak. Kami melihat jembatan yang putus seperti yang Mas Agung ceritakan tadi. Jalanan masih tanah dan banyak bebatuan. Mobil kami naik dengan susah payah sampai akhirnya bisa kembali ke jalan beraspal. Jalan yang kami lewati banyak sekali lubang. Kami melewati hutan pinus dan terus menerus ke bawah. Yang ada dalam pikiranku, aku yakin ini bukan jalan semalam seperti itu. Akhirnya sampai juga kami di jalan provinsi. Rombongan pun sudah kembali setelah mengantarkan kami. Kami berjalan pulang menuju Tegal baru 20 menit perjalanan. Kami diteriaki oleh banyak orang. Beberapa pengendara motor juga menyuruh kami menepi. Ternyata ada sesuatu yang lepas dari mobil kami. Roof rail atau palang atas mobil bagian kanan lepas. Perlu diperbaiki terlebih dahulu. Sopir dan Pak Din memperbaiki roof rail. Aku dan Mas Imin istirahat. Benar-benar lelah rasanya, ingin sampai rumah. Mas Min juga kadang-kadang terlelap tidur. Semalaman dia mencari informasi tentang posisi kami di desa yang tidak kami kenal. Akhirnya, setelah 30 menit, roof rail terpasang rapi kembali. Kami lanjutkan perjalanan saat itu pagi sekitar jam 10. Kami sudah mulai lepas Banjarnegara menuju Purbalingga. Melewati jalan seperti saat berangkat, melewati pohon randu kembar lagi. Bedanya saat ini siang hari. Tapi ada satu hal aneh yang saya rasakan saat itu. Perjalanan pulang seperti lebih lama dari saat kami berangkat. Aku terbangun dari tidurku. Mobil masih dalam keadaan berjalan, tidak ada komunikasi antara kami berempat. Semua kelelahan, kecuali satu orang, Pak Sopir. Aku pikir Mas Imin akan menggantikan Pak Sopir, ternyata tidak. Dia masih mengendalikan laju kecepatan mobil sampai saat ini. Aku langsung melihat jam di layar handphone. Pada waktu saat itu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Yang benar saja, masa belum sampai. Aku melihat sekitar, rasanya tadi sudah melewati daerah ini. Bangunannya, jalannya seperti berulang kali kami lewati. Tapi satu hal, saat ini kami sudah sampai di kota Tegal. Tapi kenapa Pak sopir malah muter-muter? Akhirnya saya bangunkan Mas Imin. Dari situ aku beritahu info pada Mas Imin. Dalam keadaan yang sudah sangat lelah, Mas Imin menegur Pak supir. Seketika itu raut mukanya berubah seperti orang yang kaget. Dari situ Mas Imin akhirnya mengarahkan mobil menuju rumah. Kami sampai rumah menjelang maghrib. Aneh rasanya perjalanan yang kami tempuh awalnya membutuhkan waktu 4-5 jam. Saat pulang lebih dari itu. Kami semua lelah. Duduk di teras rumah Mas Agung. Dari dalam keluar Pak D, bapak dari Mas Agung. Kami disambut oleh sekeluarga Mas Agung. Disuruh istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah kami masing-masing. Pak D tidak menanyakan kejadian kemarin. Beliau cuma bilang, "Wes,
sing wis kedaden ojo dipikir jero. Yang penting selamat tekan omah. Nek iso cerita iki ojo mbok critakake sik. Ojo ono sing buka, ben kesimpen dhisik nganti rampung acara. Artinya, yang sudah terjadi jangan dipikir dalam-dalam. Yang penting pulang dengan selamat. Kalau bisa cerita ini jangan diceritakan, jangan dibuka, biar disimpan sampai acara selesai. Aku melihat Pak supir tiba-tiba menggigil. Pak D langsung memberikan 1 gelas air putih yang sudah diberi doa. Setelah Pak supir minum, dia jadi lebih tenang. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Setiap diajak bicara, gak pernah nyambung. Pak D bilang, Pak supir orang yang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar Kebun Salak arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, Pak D menyarankan Pak sopir untuk istirahat lebih dahulu. Sore itu kami minum teh poci sambil mendengarkan cerita dari Pak D. Beliau memberikan wejangan tentang rasa syukur akan kehidupan dan keselamatan yang sudah diberikan. Bisa saja mobil kami sudah terjun masuk ke jurang, masuk sungai, kami semua bisa saja tenggelam. Mungkin saja kami semua tidak bisa menghadiri pernikahan Mas Agung atau berkumpul dengan keluarga besar. Akhirnya kami bisa pulang dengan selamat. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.